proses dari si bajanya. Jadi sebelum ditempa, baja dipanaskan terlebih dahulu hingga warna itu memerah, karena itu betul-betul panas. Nah, ini proses pengepresan itu masih menggunakan yang tradisional. Jadi masih pakai pemberat seperti ini. Seperti besi ya, pemberatnya ya. Dan dipres pakai kayu-kayu seperti ini. Jauh tuh ini, Vi? Jauh banget tuh. Nah ini deh, ini aku lagi mengayuh beca dengan membawa kedelai, ditambah ini nih, si Vivi. Wah, botol, abot ini, Vi. Nah ini rencana kita mau bikin salah satu tahu yang legend yang ada di Kediri, yaitu tahu takwa yang berada di Bakacung ya. Ini sudah populer banget ini, Rek. Tahu Bakacung ini sudah ada dari tahun 1912 ya? Iya, udah dari sebelum merdeka. Ayo wis langsung yo jatuh iki. Ya. Ayo Vi, buruan Vi. Ini udah jadi lebih Pak. Cuci ya? Pak, ini Pak, belinya Pak. Harus ini ya Pak. Oh iya anak negeri, kedelai yang aku bawa tadi tidak langsung diolah, harus dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian direndam selama 6 hingga 8 jam agar mengembang dan melunak. Tapi tenang, karena sudah ada kedelai yang direndam dari pagi, jadi langsung aja yuk kita angkut kedelainya ke alat penggilingannya anak negeri. Suka duri ya Mas? Iya. Kuat ya kamu Mas. Balik. Balik. Mengoperasikan alat penggilingan yang unik ini itu nggak semudah yang aku bayangkan anak negeri. Ternyata lumayan berat loh. Ayo Vi, tambah lagi airnya. Seperti yang Pak Edi lakukan itu loh. Biar nggak seret dan kedelainya bisa cepet halus. Kediri dikenal sebagai kota tahu, dan di sini di Bakacung ini merupakan pabrik tahu pertama atau pelopor tahu takwa yang ada di Kediri. Dan uniknya di sini tuh masih dikerjakan secara manual, maka penggilingan ini masih pakai batu yang berputar seperti ini. Lumayan berat, ini sama aja kita itu fitness yo. Bener banget. Wih, lihat tuh anak negeri. Kedelai yang tadinya berbentuk butiran, setelah masuk alat ini langsung berubah seperti bubur. Uniknya, alat penggilingan yang terbuat dari batu ini belum pernah diganti loh sejak pabrik tahu ini berdiri, yaitu sejak 1912. Selanjutnya pindahkan kedelai yang sudah halus ke tempat perebusan. Karena kedelai yang sudah halus harus dimasak terlebih dahulu dengan tungku yang berbahan bakar kayu. Setelah matang, kemudian pisahkan air dengan sari kedelainya dengan cara disaring menggunakan kain yang memiliki pori-pori sangat halus seperti ini. Nah ini adalah proses penyaringan ampas tahu yang mana yang setelah tadi direbus, selanjutnya sari kedelai dipisahkan dengan cara disaring seperti ini. Nanti yang dimanfaatkan untuk jadikan tahu itu bagian airnya ya Pak ya, yang di bawah. Saringan harus terus digoyang-goyang supaya sari kedelai menetes. Terus lakukan hingga yang tersisa itu ampasnya saja. Aduk terus, Vi. Oh. Iya. Ayo Pak, lanjut Pak. Nah ini anak negeri. Jadi untuk proses penyaringannya itu dilakukan secara manual juga. Nih. Jadi caranya digoyang-goyang seperti ini Pak ya. Sampai nanti sarinya itu terpisah dengan ampasnya. Dan ini semakin lama disaringannya ini semakin terisi dengan ampasnya. Dan ini semakin berat loh. Butuh tenaga ekstra ya Pak ya? Udah Pak, udah penuh? Nah ini udah penuh, ya wes tuh. SB. Wes, sekarang waktunya kita pindahkan ampas tahunya yuk anak negeri. Nah seperti ini nih anak negeri. Sari kedelai setelah proses penyaringan. Kata bapak sih harus dikasih cuka terlebih dulu.
Tuangkan sedikit demi sedikit cuka untuk mempercepat pengentalan, sambil diaduk perlahan untuk menghilangkan buihnya. Walah, ternyata kita masih harus memisahkan air yang ada di atas sari kedelainya anak negeri. Waduh, panjang bener yo. Dan cukup melelahkan ya membuat tahu ini. Yaps, tahu memang menjadi salah satu jenis lauk yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Makanan asal tanah Tiongkok ini mulai dikenal di Indonesia sudah sejak lama. Masuk, Pak. Singgas ya. Seri, pergi. Nah, ini proses pengepresan itu masih menggunakan yang tradisional. Jadi masih pakai pemberat seperti ini. Ini seperti besi ya pemberatnya ya. Dan dipres pakai kayu-kayu seperti ini. Walah, emang beda yo anak negeri dengan rumah produksi pembuatan tahu yang lainnya. Karena rumah produksi ini berdiri sangat lama dan kini generasi ketiga lah yang melanjutkan produksi tahu takwanya. Terlihat kan dari peralatan yang digunakan di rumah produksi tahu ini. Eits, tapi jangan salah, meski terbilang jadul, sekali mencoba tahu takwa, bisa ketagihan deh. Karena kualitasnya bener-bener terjaga. Dan ini adalah proses pemotongan ya anak negeri, karena setelah tadi melewati berbagai macam proses, ini harus dipotong secara presisi. Bener lurus. Harus adil ngono loh. Harus adil. Kan udah ada cetakannya juga. Nah, benar sekali. Apalagi tadi sudah dipres kan ya. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalau tahu pernah menjadi penyelamat masyarakat Jawa dari krisis gizi loh. Bermula dari kebijakan tanam paksa pada abad ke-19 oleh Belanda yang menguras hasil bumi, sehingga membuat pribumi kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, saat itulah tahu muncul menjadi makanan alternatif pengganti nasi. Jadi ini nih Re, yang bikin beda tahu takwa dengan tahu yang lainnya. Selain tingkat kepadatannya dan juga tekstur yang lebih padat ya. Itu juga pemberian warna alami seperti ini. Jadi nggak pakai warna sintetis. Oh, warna-warna makanan gitu toh. Kita pakainya dari kunyit. Nah, ini tentunya selain menambah cantik, lebih berwarna kan, itu juga menambah aromanya yang bikin nikmat toh gitu. Rasanya juga khas banget. Ya, biskuit. Oh, jadi pemberian warnanya itu kunyitnya itu nggak langsung ditumpahin ke dalam ini perebusan ya, tapi hanya cuma dicelup aja. Nih, airnya udah langsung kuning ya. Proses perebusan untuk pemberian warna ini tak membutuhkan waktu lama anak negeri. Tidak sampai 10 menit, tahu siap untuk diangkat. Tandanya sih kalau tahu sudah mengembang ke permukaan. Nah, seperti ini nih anak negeri. Oh iya, tapi hati-hati, saring lagi. Walah, emang paling enak yo makan tahu yang masih fresh dari tempat pembuatannya langsung. Padat dan gurih, bener-bener maknyus, lezatos, kronyos-kronyos. Enggak loh. Jadi memang ciri khas dari tahu bah kacung itu warnanya kuning seperti ini. Jadi setelah direbus tadi ya, ternyata itu udah mateng sebenarnya. Udah bisa dimakan langsung kan, dan rasanya itu nikmat sekali. Apalagi nih teksturnya itu dia kenyal, padat, dan besar sekali loh tahu dari bah kacung ini ya. Benar. Dan tahu nggak sih Mas Hafid, kalau pewarnaan kunyit ini di tahu-tahu bah kacung punya banyak manfaat. Tuh ada antioksidannya yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, wis enak, manfaatnya ada ya. Sehat dan cuman ada di tahu-tahu bah kacung. Tapi ana sing kurang iki. Tahu peti sendi. Oh iya. Wis pangas ya. Jadi bajanya yang tadi panas kan, memang bener-bener panas. Sampai saya tuh tadi gak kuat untuk mendekat.